Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ades Adelia Kama. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Melalui video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sarlin, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang. Sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan yang dianut di Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan. Di antaranya, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini, peserta didik diberi pengajaran, kejujuran, tenggang rasa, dan kedisiplinan. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN. Bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Indonesia menganut sistem pendidikan menurut sistem pendidikan di peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif. Sistem pendidikan beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, suku bahasa, suku daerah, budaya, dan lain-lain, serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal dan non-formal, informal. Sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya. Sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi perhatian. Hal ini terlihat dari banyaknya kendala yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yaitu yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat kehidupan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal, seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah, sehingga perlu diteliti dan dicermati agar kelak bangsa Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan lancar dan dapat bersaing di era globalisasi. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia secara umum yaitu efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan
mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik atau dosen, guru, instruktur, atau intrainer dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah dalam proses pendidikan. Akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasilnya baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itulah yang kurang jika kita melihat pendidikan Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisien pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pendidikan, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan tradisi dan kompetensi tersebut, seperti Badan Standar Pendidikan Nasional atau BSNP. Peserta didik di Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil, atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang terpenting adalah mencapai di atas standar saja. Rendahnya kualitas sarana fisik untuk pendidikan, misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Rendahnya kualitas guru atau mengajar dengan keadaan guru di Indonesia amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan dan melaksanakan. Pembelajaran menilai hasil, melakukan pembimbingan, dan melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Rendahnya prestasi siswa dengan keadaan yang demikian, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Mahalnya biaya pendidikan. Solusi dari mahalnya biaya pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah di atas secara garis besar, ada dua solusi yang dapat diberikan, yaitu pertama, solusi sistematis, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem-sistem pendidikan. Yang kedua, solusi teknis, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang terkait langsung dengan pendidikan. Sedangkan yang terjadi sistem pendidikan di Jepang, perkembangan pendidikan di Jepang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jepang, tentang bagaimana masyarakat Jepang berhasil berkembang dari tradisional menjadi masyarakat industri modern. Hal tersebut karena masyarakat Jepang mampu untuk beradaptasi dan mempunyai kemampuan untuk bertahan terhadap perubahan zaman. Dari kemampuan di atas, maka masyarakat Jepang diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama,
kemauan yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru dan menuju hal-hal yang dapat mengembangkan kebudayaan Jepang, mengagumi ide-ide asing dengan cermat, memilih hal-hal yang diterima sesuai dengan kondisi Jepang, menghargai kesepakatan dan prestasi seseorang dan lebih tinggi daripada latar belakang atau keturunan. Ciri-ciri tersebut di atas membuat negara Jepang untuk dapat bergerak lebih cepat di perkembangan pendidikan. Selain itu, tradisi kesusasteraan filsafat, penggunaan bahasa tulis, bebas, buta huruf, dan kegemaran belajar mengetahui di semua lapisan masyarakat mempermudah Jepang untuk transformasi. Tujuan pendidikan di Jepang adalah pendidikan harus bertujuan untuk pengembangan penuh kepribadian dan berusaha memelihara warga, suara, dalam pikiran dan tubuh yang dijiwai dengan kualitas yang diperlukan bagi mereka yang membentuk negara dan masyarakat yang damai dan demokratis. Tujuan-tujuan yang menjadi target yakni mencapai pendidikan yaitu pertama, pencapaian pengetahuan luas dan budaya. Yang kedua, pengembangan kemampuan individu. Yang ketiga, membina sikap menghargai, saling menghormati dan bekerja sama. Yang keempat, membina tempat dan kehidupan di alam. Yang kelima, membina sikap menghormati tradisi dan budaya kita, mencintai negara dan wilayah yang mengasuh mereka. Nah, dari yang saya jelaskan tersebut, terdapat perbandingan sistem antara negara Indonesia dan Jepang. Perbandingan Indonesia dan Jepang, terdapat beberapa perbedaan lain antara Indonesia dan Jepang. Yang pertama, etika dan kedisiplinan. Sistem pendidikan yang paling mencolok Indonesia dan Jepang adalah segi kedisiplinan. Selain itu, etika juga menjadi salah satu hal yang semakin diperkuat dalam sistem pendidikan di Jepang. Sedangkan di Indonesia, kedisiplinan sangatlah kurang dan sangat sulit sekali untuk diterapkan. Bahkan dalam hal etika pun, Indonesia sedang mengalami kemerosotan dengan adanya kasus yang dicobloskan ke penjara atau dipukuli orang tua murid karena menegur muridnya. Yang kedua, kemampuan belajar siswa. Dalam hal kemampuan belajar siswa, di Indonesia guru lebih memiliki kecenderungan pada faktor individu pada muridnya. Sedangkan di Jepang, sehebat dan sepintar apapun siswa, jika dia tidak mampu bekerja sama dengan temannya, maka guru bisa saja tidak meluluskannya. Yang ketiga, mata pelajaran sekolah. Mata pelajaran di Jepang lebih sedikit, jadi siswa lebih fokus dalam mengajar dan tidak merasa tertekan dengan pelajaran. Sedangkan di Indonesia, seperti yang kita ketahui, banyaknya mata pelajaran terkadang membuat murid merasa tertekan, stres, dan bosan. Apalagi jika banyaknya pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Yang berikut penekanan pada siswa. Murid-murid Jepang diajarkan untuk bisa berpikir kritis dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan para siswa di Indonesia dari tingkat SD sampai tingkat kelas atas selalu dihadapkan dengan hafalan. Yang berikut jam sekolah. Jam belajar di Jepang dimulai pukul dari 9.00 dan berakhir pukul 4.00 sore. Sedangkan di Indonesia pada umumnya pada pukul 7.00 sampai dengan 1.00 siang. Saat ada siswa yang terlambat di Jepang, maka akan disuruh membuat surat perjanjian tidak akan mengulanginya lagi. Jika mengulanginya lagi,
maka akan diberikan sanksi yang berupa skorsing. Sedangkan di Indonesia sangatlah berbeda. Siswa cukup meminta surat izin masuk dan menerima sedikit hukuman. Yang berikut transportasi. Siswa di Jepang mulai dari sekolah dasar hingga tingkat atas dilarang kelas membawa kendaraan beroda 2 maupun beroda 4. Mereka biasa berangkat menggunakan transportasi umum seperti kereta dan bus, sepeda, atau bahkan banyak yang jalan kaki. Sedangkan di Indonesia saat ini, hampir kebanyakan anak sekolah membawa kendaraan beroda 2 maupun beroda 4 di sekolah. Bahkan sebagian anak pejabat di kota-kota membawa mobil, seolah-olah sekolah menjadi ajang pamer kekayaan. Nah, dari perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan Jepang, hal yang menarik yang dapat saya ambil dari pendidikan di Jepang yaitu sistem pendidikannya menitik beratkan pada pendidikan karakter, serta sikap mereka yang setelahnya fokus pada pembelajaran dan pengetahuan. Inilah salah satu mengapa Jepang menjadi negara yang maju karena masyarakatnya berkarakter. Saran dari saya, salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu agar mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang nasional. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.